another cousin. Hai. Cousin dong. Iya, cousin. Tadi kita udah gangguin Archie. Oh iya. Jadi kan aku bilang, it's kayak reminiscing, memorizing lagi nih dulu di sini. Tapi kan sekarang udah dibuka lagi kan. Some people can experience tour. Cuman aku cuma mau datengin spill two of my favorite rooms, which is the library Oke. dan pendopo. Oh, pendopo. Nah, Makasih ya udah pilih pendopo. Why? Karena pendopo itu buat aku sangat spesial. buat aku ruangan ini heroic banget soalnya. Oke. Kalau buat aku ini karena aku diceritakan oleh biografernya. Ini kenapa aku diceritakan? Karena waktu so many things happen ya ke eyang-eyangku gitu, terutama Eyang Habibie. Aku kan masih kecil ya, masih 6-7 tahun, jadi belum begitu paham dengan situasinya waktu itu. Dan mulai tahun lalu aku jadi belajar lagi nih sebenarnya dari salah satu biografernya, Pak Makmur Maka, kenal kan ya? Tahu. Pak Makmur Maka. Ternyata ini adalah tempat di mana ya banyak hal terjadi ketika di Orde Baru dan juga era reformasi. Misalnya di sini sebelumnya ya, pas di sini ada 2 meja ukiran dari Jepara yang digunakan oleh Kabinet Orde Baru untuk the last unofficial meeting. Rapat kabinet terakhir, rapat terakhir yang tidak resmi. Betul. Jadi ini terjadi di sini ada 2 meja. Lalu sehari sebelum Eyang memberi sumpah jabatan presidennya, beliau pun di sini sebetulnya. Beliau diberikan arahan oleh negara gitu ya untuk step up dari wakil presiden menjadi presiden. Dan beliau juga bisa dibilang di on board gitu ya untuk mengetahui esok harinya apa yang akan terjadi dan ya sebagai presiden apa tanggung jawabnya dan lain-lain. Dan kalau boleh jujur ya beliau sebetulnya agak in denial ya. Aku ingat itu Karena beliau tidak pernah memiliki ambisi untuk menjadi presiden. Bahkan ada cerita juga sebelum beliau diminta menjadi wakil presiden, beliau sudah ingin pensiun karena ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga. Betul. He's a family guy though. He's a very family guy. Tapi duty happened, duty called, and he rose to it gitu. Nah disinilah kita juga ada satu foto yang sangat bersejarah di mana Eyang memberi sumpah jabatan presidennya di depan Mahkamah Agung. Ini Mei ya? Ini iya betul Mei 21. 1996 98. Jadi 20 Mei sebelumnya di sini. Nah, kenapa Mahkamah Agung di istana? Biasanya kan presiden yang ke MPR karena waktu itu MPR kurang kondusif. Makanya mereka ke istana. Dan sebetulnya diceritakan lagi bahwa di tahun 1999 Eyang sebetulnya juga harus memaparkan tanggung jawabnya. Nah, sebelum beliau memaparkan tanggung jawabnya, beliau sebetulnya juga udah menyampaikan strategi ke keluarga bahwa jika ditolak beliau tidak akan lanjut gitu. Jadi itu udah menjadi strateginya beliau agar bisa mempertahankan demokrasi, bukan menjadi reaksi karena ditolak ya. Oktober bukan itu ya? Yang 99 Oktober? Ya, waktu beliau memaparkan 20 bukan ya? Is it Oktober kan? Near my birthday aku ingat. Iya, benar. Nah, disinilah diskusi itu ya untuk membagikan strateginya terjadi. How do you remember yang pada saat itu? Kamu umur berapa sih waktu itu? Aku masih 6-7 tahun gitu. Jadi ya sejauh apa ngehnya? Enggak sih, enggak begitu. Ngehnya ya aku ingatnya sih aku di rumah, kebanyakan di rumah nonton berita. Enggak dibolehin sama orang tua. Ya mungkin karena terlalu intens kali ya. Kan nggak mau mencemaskan aku, ya kan? Jadi ya aku lebih sering nonton TV, tapi nonton TV ya seperti kartun lah yang lain-lain. Pokoknya non berita gitu ya? Non berita, mungkin kalau bapak ibuku punya TV lain, mungkin ya ini. Diam-diam nontonnya sendiri gitu ya? Tapi mereka nggak pernah kasih aku berita. Itu masih kecil ya? Masih kecil banget, betul. Waktu itu kalau gue malah ingetnya, gue tuh udah mulai demo kuliah, anak Trisakti pula. Oh iya. Jadi Trisakti tiba-tiba Eyang, waktu itu kan bokap juga cukup sering nemenin Eyang gitu kan, jadi denger cerita ini itu. Tapi udah mulai demo, terus gue mikir besok gue masih bisa demo nggak ya gitu kan mikirnya. Ya but yang dia bilang benar sih, Eyang
a very family person. Mana familynya besar banget lagi gitu kan? Sangat. A big family person. Dan di sini pun juga sebetulnya kita menggunakan space ini untuk perayaan-perayaan yang lain. That's what I wanna say. Di sini itu dah. Jadi selain ya ini kan bisa dibilang Aula Pendopo ini adalah saksi bisu perjuangannya Eyang untuk menanamkan bibit-bibit demokrasi Indonesia, itu satu dari segi sejarah. Tapi dari segi personal, ingat nggak Mbak Mel, kita setiap tahun itu kan dulu ya waktu masih ada Eyang selalu mengadakan open house. Ya. Kalau misalnya ada Lebaran di hari pertama. Kampung itu ada di sini. Ya, dan itu memang keadaannya selalu padat gitu ya. Ribuan orang karena Eyang mengundang siapapun, nggak hanya tokoh-tokoh nasional, bahkan tokoh-tokoh luar negeri juga diundang dan juga masyarakat umum gitu. Karena di hari itu Eyang tidak ingin menjadi untouchable sebetulnya. Literally meaning dari open house. Open house. Sebetulnya setiap hari sih, tapi kan karena setiap hari ya beliau juga beraktivitas. Tapi di hari itu beliau ingin salam tangan satu persatu dengan setiap tamu. Itu benar, sehingga di depan sana. Beliau tidak makan loh. Iya, betul. Jadi makannya nanti setelah 3-4 jam eventnya ya, atau bukan eventnya tapi open house-nya, dan ngantrinya bisa panjang banget gitu. Sejujurnya nggak begitu nyaman sih ya untuk kita, tapi sekarang aku bisa lebih meng-appreciate ya sebetulnya si open house itu, karena secara filosofis sangat mendalam sebetulnya. Dan itu bukan cuman I've been to open house undangan orang juga gitu pasti ya. Tapi kalau emang bener sih, ada satu pintu di depan yang begitu lo masuk dari pagar yang mengular itu ntar antreannya, ya lo masuk memang ada beliau di depan. Iya, beliau. Emang beliau ada di depan. Beliau, Eyang Putri, Papa, Mama, Om Tarek, Tante Widya. Makin muda barisannya makin sering hilang-hilang tuh dari barisan, terbalik lagi gitu. Tapi she emang selalu di depan. Emang di situ. Selalu greeting orang gitu. Itu mungkin buat gue ruangan ini lebih ke family room nih ya. Iya, family. Aku malah hanya mengetahui ini sebagai family room sebelum tahun lalu. Really? Tahun lalu itu Pak Makmur Maka itu yang menceritakan apa namanya cerita-cerita terkait demokrasi, era reformasi, era Orde Baru. Jadi ya aku jujur agak sedikit ini ya kaget, shock dan merinding kalau boleh jujur gitu, karena kok selama ini aku nggak tahu gitu. Ada nggak perubahan as a cucu gitu ya? Kan apa ya? Sebelum tahu cerita-cerita itu dan sesudahnya, for your personal. Ya aku makin menghormati Eyang Habibie dan Eyang Ainun gitu, karena aku melihat wow mereka itu mengorbankan segalanya. Oh ya. Dan tidak untuk mereka sendiri, tapi untuk keluarganya, untuk bangsanya, untuk negaranya. Sebetulnya aku udah tahu, tapi the magnitude itu mungkin baru kerasa sekarang gitu, karena I'm studying about them again. Aku mempelajari mereka lagi gitu, dan lebih dalam lagi. Dan while I'm doing this gitu ya, banyak orang juga sebetulnya yang mengkontribusi cerita-ceritanya mereka juga gitu. Jadi aku semakin thankful lagi dan semakin lebih aku mau sebut ini proyek tapi bukan proyek juga, because it's here for the long term gitu ya, Wisma Habibie dan Ainun. Tapi intinya aku semakin sayang banget sama Wisma Habibie dan Ainun, karena ini menjadi mungkin salah satu perwujudan terbesarnya values atau nilai-nilainya Eyang Habibie dan Eyang Ainun gitu ya. Pada titik apa akhirnya tempat ini harus dibuka, orang-orang harus bisa lihat. Dan kenapa 5.5 ruangan itu? 5 titik ruangan. Pada kapan ya? 3 is a secret, 2 kalian ngeliat bareng kita nih. Iya, sebetulnya sih aku berpikir dari awal, karena ya yang pertama adalah aku ingin sebetulnya rumah ini ada selama-lamanya kalau bisa abadi gitu ya. Dan aku melakukan sedikit studi gitu, benchmarking dengan rumah-rumah toko besar yang lain di luar Indonesia. Misalnya rumahnya Anne Frank, presiden-presiden yang ada di Amerika gitu ya kan. Dan juga toko-toko besar yang lain gitu. Yang mereka lakukan adalah mereka membukakan sebetulnya rumahnya ke negara dan ke bangsa, karena ini sebetulnya legacy bukan hanya untuk keluarga mereka, tapi untuk negara dan bangsa juga. Dan negara dan bangsa itu sebetulnya bisa belajar banyak dari rumah-rumahnya mereka. Jadi aku terinspirasi oleh itu. Dan aku rasa Eyang kan udah hampir 6 tahun udah nggak ada gitu, dan semakin lama
aku takut ini semakin sepi dan apa namanya jiwanya ya, soulnya itu hilang gitu. Dan sayang banget karena potensinya sangat besar. Jadi disitulah sebetulnya aku berpikir katanya harus dibuka gitu. Dan aku meminta izinnya keluarga, ternyata alhamdulillah aku didukung gitu sih. Kenapa 5 ruangan itu yang pengen dikenalin? Mungkin diutamakan dulu, sebenarnya ada spot-spot yang lain yang ingin kita buka juga, tapi kita tidak mau semuanya karena ya kita ingin bertahap lah gitu ya.